Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Fungsi Teori Ilmu Pengetahuan Hubungan dengan Konflik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen konflik. Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi risiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori dialektika Hegel. Georgi Wilhelm Friedrich Hegel adalah seorang filsuf dan idealis Jerman. Dia percaya bahwa jiwa adalah realitas tertinggi. Hegel mengemukakan teori dalam bukunya Philosophy of History yang didasarkan pada kenyataan bahwa negara adalah realitas progresif dari kesatuan pemikiran dengan nalar. Ia percaya bahwa negara adalah perwujudan dari kebebasan objektif dan keinginan subjektif dan merupakan organisasi kebebasan yang rasional jika dibiarkan bertindak sebenarnya sewenang-wenang. Dia menggunakan dialektika untuk menjelaskan pandangannya. Sementara itu, dialektika merupakan konsep yang bertentangan dengan persatuan, di mana semua proses yang berlangsung selalu berbenturan satu sama lain sebelum akhirnya mengaruh pada persatuan. Dialektika sebagai suatu proses meliputi 3 tahap. Tahap pertama disebut tesis, kemudian tahap kedua yaitu disebut negatif atau disebut antitesis, dan tahap ketiga terakhir disebut sintesis, yaitu menyatukan atau mendamaikan 2 tahap pertama. Pokok-pokok pikiran filsafat atau Hegel. Untuk menjelaskan filosofinya, Hegel menggunakan dialektika sebagai metode. Dialektika Hegel berarti rekonsiltasi, kompromi yang berlawanan. Proses dialektika selalu mencakup 3 tahap. Tahap pertama tesis, menghadapi antitesis. Tahap kedua dan terakhir, tahap ketiga sintesis muncul. Dalam sintesis ini, argumen dan pertentangan menghilang. Bisa juga tidak hilang, tetap ada menjadi atau berada di tingkat yang lebih tinggi. Sintesis menjadi tesis baru, menghadapi antitesis baru, dan menghasilkan sintesis baru lagi, dan begitu seterusnya. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh pendapat-pendapat yang dikemukakan, kemudian antitesis adalah ungkapan pendapat yang bertentangan dengan tesis, sedangkan antitesis merupakan paduan atau campuran dengan berbagai pendapat, sehingga menjadi satu kesatuan yang baru. Pertanyaan yang sering muncul dalam teori dialektika Hegel ini adalah proses dialektika ini muncul dalam bentuk apa saja? Nah, banyak yang sering ditanya seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Dialektika sebagai suatu proses meliputi 3 tahap. Tahap pertama disebut tesis, kemudian tahap kedua negatif atau disebut antitesis, dan tahap ketiga terakhir disebut sintesis, yaitu menyatukan atau mendamaikan 2 tahap pertama. Pertanyaan kedua, apa dialektika Hegel, bagaimana cara kerjanya dalam sejarah manusia? Teori dialektika Hegel merupakan sistem filosofi besar terakhir. Sejarah adalah proses yang mencakup segalanya dalam semua orang. Sebuah proses di mana kita semua berpartisipasi. Gagasan mendasar Hegel adalah bahwa sejarah bukanlah masalah tanggal dan pertempuran dan peristiwa, tetapi logika. Kedua, teori Satyagraha. Mohandas Karat atau Mahatma Gandhi adalah pemimpin perjuangan kemerdekaan India dalam melawan pemerintah penjajahan Inggris. Beliau mengemukakan konsep konflik perlawanan tanpa kekerasan yang terkenal dengan nama Satyagraha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep Satyagraha berarti teguh terhadap kebenaran dan menolak semua yang tidak benar, atau juga bisa diartikan dengan mempertahankan kebenaran, tidak dengan memberikan penderitaan kepada lawan, tetapi kepada diri sendiri.
Langkah-langkah dalam menggunakan teori satyagraha ini yaitu dengan menggunakan strategi dan taktik konflik yaitu: pertama, strategi langkah bijak, yaitu dengan menggunakan negosiasi dan arbitrase yang meliputi: pertama, pengumpulan dan analisis fakta di tempat konflik dengan partisipasi lawan konflik. Kedua, mengidentifikasi minat yang sama dengan lawan konflik. Yang ketiga, formulasi tindakan dan diskusi yang diterima lawan konflik. Yang ketiga, upaya untuk kompromi tetapi tidak mengalah pada suatu hal yang esensial. Yang kedua, taktik konflik. Apabila dengan langkah-langkah sebelumnya konflik tidak dapat diselesaikan, maka menggunakan langkah selanjutnya, yaitu dengan melaksanakan tindakan langsung seperti negosiasi almirhum atau pemboikotan ekonomi, pemogokan non-kooperasi, pembangkalan sipil, perampasan fungsi-fungsi pemerintahan, dan penciptaan pemerintahan paralel. Jika salah satu dari tindakan tersebut dapat menyelesaikan konflik, tindakan berikut tidak diperlukan. Strategi satyagraha juga bisa diterapkan untuk setiap jenis konflik, akan tetapi taktik yang digunakan tidak bisa digeneralisasi semua jenis konflik dengan melalui terobos taktik yang sesuai dengan situasi konflik yang ada. Pertanyaan yang sering muncul dalam teori satyagraha adalah bagaimana Mahatma Gandhi berjuang untuk India agar memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Baiklah, di sini saya akan membantu menjawabnya. Hartal merupakan cara yang ditempuh Mahatma Gandhi dalam melawan penjajahan Inggris di India. Hartal dilakukan dengan cara menutup toko serta para pekerjanya melakukan mogok massal. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan satyagraha dan hartal? Satyagraha yaitu gerakan untuk tidak bekerja sama atau non-kooperatif dengan kaum penjajah atau Inggris. Hartal yaitu pemogokan atau perlawanan melalui gerakan tidak berbuat apa-apa. C. Budaya Jawa mengenai konflik. Perspektif konflik ini berkaitan dengan kecenderungan subjektif manusia. Di satu sisi, manusia memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap keturunan, keluarga, kelompok, suku, dan negara. Perasaan cinta dan kasih sayang ini diwujudkan dalam berbagai aktivitas seperti solidaritas, kesetiaan, kerjasama, dan saling menghormati. Tetapi di sisi lain, dalam diri manusia tersimpan potensi yang mengarahkan kepada aktivitas yang bersifat agresif implikasi. Dengan sikap ini melahirkan konflik, permusuhan, dan pertikaian. Pertanyaan yang sering muncul dalam budaya Jawa mengenai konflik adalah mengapa ada konflik yang dipicu oleh perbedaan suku dan budaya? Di sini saya akan menjawabnya. Perbedaan kebudayaan antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan. Konflik yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Pertanyaan yang kedua, apa itu konflik perbedaan budaya? Konflik antar budaya dapat diartikan sebagai konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan yang perspektif dan interpretasi terhadap identitas satu kelompok pendukung kebudayaan tertentu terhadap pendukung kebudayaan yang lain, dan atau sistem pendistribusi sumber daya tertentu. D. Pandangan Islam. Dilihat dari sudut pandang Islam, konflik yang terjadi sungguh jauh dari nilai-nilai syariah Al-Quran. Melarang manusia untuk saling menindas, melainkan harus saling menghormati dan melengkapi. Dalam bahasa Indonesia, bisa didefinisikan bahwa konflik adalah perjuangan atas nilai atau klaim status setara manusia. Adapun pertanyaan yang sering muncul dalam pandangan Islam, bagaimana seharusnya umat Islam menanggapi konflik? Muslim harus mencoba mengatasi konflik dan mencoba berdamai dengan orang lain. Mereka juga percaya bahwa mereka harus memanfaatkan atau memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf daripada menyimpan dendam. Ajaran kunci Islam harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan mereka sebagai individu seperti yang dikehendaki Allah. Pertanyaan kedua, mengapa masih ada konflik antar umat beragama saat ini? Ada beberapa penyebab konflik antar umat beragama. Pertama, mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpan dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Dan yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.